diajak kang sinetron, tapi nggak taunya diklaim beneran. Samsudin pedagang burung nggak ngaku ustadz, ya bubrah dunia. Kalau udah kalah debat, laporan, bikin surat cinta, surat cintanya nggak datang-datang. Yuk janjian yuk, datangin jok lah, baru saya datangin. Gua ratain semua. Mau apapun terserah. Yang namanya kita ini pelaku ilmu hikmah itu ya insya Allah ujiannya besar. Tapi kita ini pengen menjadi yang terbaik dan bisa bermanfaat buat banyak orang, itu aja. Kalau sulap dan debu, saya di sini gudangnya, tempat saya nih. Ahlinya debus, ahlinya sulap, pamerin sulap. Katanya itu ilmu al-hikmah atau karomah. Nah, disitulah kegoblokan orang akan keluar. Patutnya kita semua orang ini bahagia. Patutnya kita orang ini tak usah mencari kejelekan orang lain. Semakin kita mencari-cari kejelekan orang lain, itu kita tidak akan pernah berpikir gimana kita untuk bermanfaat buat orang. Dan Allah itu mengajak orang Allah itu menunjukkan ke orang itu kemanfaatan kita itu bukan karena diri kita, tapi daripada niatan kita. Konten drama diklaim beneran, biar seakan-akan sakti beneran. Ada drama, katakan drama kan enak. Ilmu aslinya selalu keluarkan, jangankan gurunya, muridnya semuanya tuh keluarkan ilmunya. Katanya punya ilmu gaib, mana gaibnya nggak nyampe. Ikan nyalimu kalau mau. Jangan cuma keluar di mulut, komentar apa itu. Tidak ada di dunia ini orang yang sakti. Orang yang sakti itu orang yang bisa menekan hawa nafsu. Jadi salah. Mau apapun yang kita lakukan itu di depan manusia itu pasti akan salah. Karena penilaian manusia itu bukan dinilai, banyak orang yang menilai bukan dengan perasaan atau dengan hati atau dengan jati diri, tapi banyak orang itu yang menilai itu hanya dengan nafsunya. Maka daripada itu apa yang dilakukan orang itu udah banyak salahnya, jarang benernya. Maka daripada itu janganlah minta nilai kepada manusia, biarkan orang tidak melihat kita dengan kebaikan kita. Orang tidak pernah minta dipuji dengan kejelekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon nuwun sedulur rahayu seluruh alam. Kita ngobrol lagi di kesempatan hari ini, membahas tentang pendobolan. Pendobolan yang selama ini tidak habis-habis. Joko arek itu dobol, ya Joko arek dobol. Tapi lebih parah lagi sama orang yang kesindir. Mending dodolan manuk meneh, dodolan burung lagi. Pedagang burung aku ustadz ya, bubrah bro. Itu oknum. Banyak di luar sana pedagang burung yang sukanya bubuk beracun, tapi ngaku ustadz ya, bubrah.
demi melancarkan kemulusan atau pendobolan mereka, seakan-akan dirinya itu paling paham agama. Aku muslim tapi sholat kagak, nyuruh-nyuruh orang sholat tapi dirinya tidak pernah sholat. Nah, di situ lucunya dunia doboler, lucu-lucu ya. Orang aku sholat, disuruh sholat, tapi dirinya nggak pernah sholat. Aduh, luar biasa dunia ludruk itu. Orang yang tidak paham, yang tidak mengerti akan kenyataan, dia pasti akan menuduh bahwa yang ngomong itu nggak paham apa-apa, pasti begitu. Padahal yang ngomong itu ya kru-krunya mereka sendiri atau para pendukung dobeler itu sendiri. Akunnya itu aja, dari email handphonenya itu aja, berarti ya orang-orang itu aja, hanya ganti-ganti email itu ya dulu. Ternyata si oknum-oknum double ini memang susah untuk diajak kompromi. Sok ngaku ahlinya padahal ya sulap-sulapan juga. Ilmu sulap tuh, ilmu sulap, ilmu teknik. Kalau sulap dan debu, saya di sini gudangnya, tempat saya. Ahlinya debus, ahlinya sulap, pamerin sulap. Katanya itu ilmu al-hikmah atau karomah. Nah, disitulah kegoblokan orang akan keluar. Orang ini ya emosi atau marah, kalau nggak ada sebab nggak mungkin marah gitu. Diajakkan sinetron, tapi nggak taunya diklaim beneran. Samsudin itu kan sinetron, mau ngomong apa aja saya udah tahu. Dan saat ini saya sudah nggak percaya lagi omongan para halur-halur itu. Nggak akan percaya lagi dan tidak akan mau berteman sama orang-orang yang tidak jelas. Apalagi sekarang memelihara orang-orang gendeng, orang-orang PA, kumpul di situ semua. Mana ikan nyalimu kalau mau, jangan cuma kuar-kuar di mulut, komentar-komentar. Apa itu? Orang itu perlu bukti. Goblok semua itu orang. Kalau mau berani buktikan gitu aja. Ya. Jangan cuma komentar-komentar Komentar-komentar bagiku nggak ngaruh. Udah nggak percaya lagi apa yang kau sajikan, pendobolan. Kalau memang nyata ya coba buktikan. Kan nomor telepon saya ada, ngapain bingung-bingung ya kan? Nomor telepon saya ada, di bawah deskripsi ada, takut. Aduh. Saya kalau tidak merasa dibohongin, tidak merasa dikibulin, saya nggak bakal ngomong. Itu aja, simple. Orang kalau kerjanya ngibul terus sampai kapanpun ngibul terus. Kenapa? Di penciuman hidungnya ya bisanya cuma ngibul doang. Di penciuman hidungnya dia itu isinya cuma ngibul dan ngibul. Aku kira benar-benar jadi orang, ternyata cuma orang ngaring. Orang ngaring hanya mengejar dunia yang belum pasti, kejar sampai kapanpun ya
kalau dirimu ini bukan takdirnya, ya akan halu. Kau kejar sampai dunia yang tidak ada batasnya, tetap aja halu. Konten drama diklaim beneran, biar seakan-akan sakti beneran. Padahal drama, katakan drama kan enak. Sukanya cuma ngibul-ngibul, akhirnya ya terbawa kibul-kibulan. Saya pengen nyoba ilmu aslinya itu mana gitu. Ilmu aslinya selalu keluarkan, jangankan gurunya, muridnya semuanya tuh keluarkan ilmunya gitu. Katanya punya ilmu gaib, mana gaibnya nggak nyampe-nyampe. Orang ini ya guys ya, kalau tidak memulai itu tidak ada kata-kata yang jelek ya. Makanya orang kalau salah itu harus ngakuin salah, seharusnya begitu. Itulah manusia. Kalau hanya ngedobel terus ngapain? Apa pikir oh Joko Arya pasti takut nggak bakal berani ngomong begini, kata siapa? Datangi, kalau yang datangin nggak mau ya ngapain datangin orang? Kalau mau tuh telepon ya, ayo janjian sama saya gitu lah, batu baru gentle, nomor saya ada di bawah deskripsi ya kan. Datangin mau jebak orang, ujung-ujungnya hukum katanya. Saya itu nggak terpancing omongan Anda. Kalau berani ya telepon dulu ya kan, ayo janjian, yuk datangin jok lah, baru saya datangin. Gua ratain semua tuh. Kalau untuk datangin doang ngapain? Orang itu yang serius, yang gentle gitu. Cuma ngomong doang apa? Orang kan juga bisa. Gua ratain semuanya. Gua congkel satunya. Drama-drama orang sehat digotong-gotong, yang gotong si Prongos, Marete. Orang sehat digotong-gotong, seakan-akan sakit. Kalau udah kalah debat, laporan, bikin surat cinta. Surat cintanya nggak datang-datang. Drama Nusantara. Pedagang burung nggak ngaku ustad, ya bubrah dunia. Drama penghiburan diklaim nyoto. Ada Din Samsudin. Ngopi Din, biar sehat. Kau pikir jadi orang yang bener, ternyata malah tambah parah. Ada ya apa tuh orang isinya penghiburan, drama, tapi lucu juga sih, bikin drama-dramaan gitu. Tapi harus diakui kalau itu drama, diakui aja lah. Ngapain simple kok, tinggal ngakuin. Kadang nggak habis pikir kayak ada ya Allah Gusti nyampe kayak begini ya, nyari duit ya. Sekarang saya diajak-ajak orang saya nggak mau. Banyak itu, ada YouTuber 3 kemarin telepon saya, lah tai semua udah. Ayo ikut saya aja gini-gini, lah tai udah nggak percaya semuanya. Yang berkata double di luar sana.
biarkan orang mengatakan double kayak apa, yang penting saya insya Allah pengen bermanfaat buat sesama manusia. Mau orang katakan kita double, kita apa, wah bodo amat, mau apapun terserah. Yang namanya kita ini pelaku ilmu hikmah itu ya insya Allah ujiannya besar, tapi kita ini pengen menjadi yang terbaik dan bisa bermanfaat buat banyak orang, itu aja. Nggak ada di dunia ini orang yang sakti. Orang yang sakti itu orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Jadi ustalah, mau apapun yang kita lakukan itu di depan manusia itu pasti akan salah. Karena penilaian manusia itu bukan dinilai, banyak orang yang menilai bukan dengan perasaan atau dengan hati atau dengan jati diri, tapi banyak orang itu yang menilai itu hanya dengan nafsu niyah. Maka daripada itu apa yang dilakukan orang itu udah banyak salahnya, jarang benernya. Maka daripada itu janganlah minta nilai kepada manusia. Biarkan orang tidak melihat kita dengan kebaikan kita. Orang tidak pernah minta dipuji dengan kejelekan kita. Patutnya kita semua orang ini bahagia. Patutnya kita orang ini tak usah mencari kejelekan orang lain. Semakin kita mencari-cari kejelekan orang lain, itu kita tidak akan pernah berpikir gimana kita untuk bermanfaat buat orang. Dan Allah itu mengajak orang Allah itu menunjukkan ke orang itu kemanfaatan kita itu bukan karena diri kita, tapi daripada niatan kita. Jadi udahlah, orang mau nilai apa silakan. Itu ada dukun Mbak siapa itu yang di komunitas tersebut sama yang ngaku-ngaku itu juga udahlah, buat saya nggak penting mereka ya. Saya lebih penting menikmati saya di Malaysia. Saya akan menikmati kegiatan saya di Malaysia. Saya akan menikmatin apa ya yang udah dikaruniakan Allah saat ini, hari ini, detik ini. Saya bisa menikmati indahnya tanah Malaysia, menikmati indahnya karunia Allah, rahmat Allah yang turun di Malaysia, dan saya dikasih kesempatan untuk menikmati itu bagi saya luar biasa. Ya, dan saya itu lebih suka udahlah kita bantu orang aja di sini di Malaysia, fokus ya kan, fokus liburan, kalau ada waktu ya kita jalan-jalan, udah nikmat kok. Apalagi saya udah jalan ke Kuala Lumpur kemana, indahnya Kuala Lumpur ya. Dan di sini saya pergi kemana-mana bawa BMW. Nah, kalau di Indonesia bilang BMW, jalan-jalan pakai BMW, pakai kereta BMW. Kalau di sini dia kereta BMW, ya, nyantai-nyantai. Di sini ternyata luar biasa sekali di Malaysia, banyak saudara-saudara yang baik. Allah baik-baik saudara saya di sini. Saya di Malaysia itu nemu saudara, sahabat, teman itu baik-baik. Ya, kalau dia mau ketemu ya ketemu aja. Kalau ketemu yang saya minta cuma satu kata aja dari dia, udah habis itu silakan. Ya saya itu mau dihina, mau dicaci maki, biarkan orang menghina saya, mencaci maki saya. Saya itu masa bodoh. Saya masa bodoh. Karena apa? Karena apa yang saya lakukan itu bukan manusia yang menilai. Saya mau ibadah itu bukan karena manusia, saya mau berbuat apapun bukan karena manusia. Itu kewajiban saya sebagai
sebagai manusia, sebagai hamba. Maka daripada itu apapun yang saya lakukan, saya tidak pengen dipuji manusia. Allah, saya tidak pengen dipuji manusia. Ya. Semuanya saya lakukan dengan tulus.